Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Riona 99, Ceme-Ceme. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan dibacakan kisah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, Keramat Empang Bogor. Namun sebelum ke kisahnya, bagi yang berkenan silahkan subscribe channel ini, like, komen dan share untuk mendapatkan notifikasi kisah selanjutnya. Berikut kisahnya. Dalam kitab manakibnya disebutkan bahwa Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas adalah seorang waliullah yang telah mencapai kedudukan mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau termasuk salah satu waliullah yang tiada terhitung jasa-jasanya dalam sejarah pengembangan Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Beliau seorang ulama murabi, pendidik, dan panutan para ahli tasawuf sehingga menjadi teladan yang baik bagi semua kelompok manusia maupun jin. Kelahiran dan nasab Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dilahirkan di desa Haurat, salah satu desa di Al-Kasar, Kampung Huraidah, Hadramaut, pada hari Selasa 20 Jumadil Awal 1275 Hijriah. Sejak kecil beliau mendapatkan pendidikan rohani dan perhatian khusus dari ayahandanya. Beliau mempelajari Al-Quran di masa kecilnya dari mualim Syekh Umar bin Faraj bin Sabah. Menginjak usia 17 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Kemudian beliau oleh ayahnya diserahkan kepada ulama terkemuka di masanya untuk dididik dan diajari berbagai macam cabang ilmu agama. Nasab beliau adalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Alatas sampai ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib KW, dengan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Guru-guru Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas adalah seorang tokoh rohani yang dikenal luas oleh semua kalangan umum maupun khusus. Beliau adalah ahlul kasyaf, dan ahli ilmu agama yang sulit dicari padanya, baik jumlah amal ibadahnya, kemuliaannya maupun budi pekertinya. Di antara guru-guru Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas adalah Al-Qut Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Alatas. Dari guru yang satu itu beliau sempat menimba ilmu-ilmu rohani dan tasawuf. Beliau mendapatkan doa khusus dari Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Alatas sehingga beliau berhasil meraih derajat kewalian yang tinggi. Termasuk guru rohani beliau yang patut dibanggakan adalah Yang Mulia Al-Habib Soleh bin Abdullah Alatas dari Wadi Amat. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas pernah membaca Al-Fatihah di hadapan Habib Soleh dan Habib Soleh menalkinkan Al-Fatihah kepadanya. Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Ketika melihat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang waktu itu masih kecil, beliau berkata, "Sungguh anak kecil ini kelak akan menjadi orang yang mulia kedudukannya." Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas pernah belajar kitab risalah karangan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi kepada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Aidrus. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas sering menemui Al-Imam Al-Abrar Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Selain itu beliau juga sempat mengunjungi beberapa waliullah yang tinggal di Hadramaut seperti Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Bar, seorang tokoh sunnah dan atsar, dan Syekh Muhammad bin Abdullah Basudan. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas pernah menetap di kediaman Syekh Muhammad Basudan selama beberapa waktu guna memperdalam ilmu agama kepadanya. Hijrah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas ke berbagai tempat. Pada tahun 1282 Hijriah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas menunaikan ibadah haji yang pertama kalinya. Selama di Tanah Suci beliau bertemu dan berdialog dengan banyak ulama terkemuka. Kemudian, selesai menjalankan ibadah haji, beliau pulang ke negerinya dengan membawa sejumlah keberkahan. Beliau juga mengunjungi kota Tarim untuk memetik manfaat dari para wali yang terkenal di sana. Setelah dirasa cukup, maka beliau meninggalkan kota Tarim dengan membawa sejumlah berkah yang tidak ternilai harganya. Beliau juga mengunjungi beberapa desa dan beberapa kota di Hadramaut untuk mengunjungi para wali dan tokoh-tokoh agama dan tasawuf, baik dari keluarga Alawiyin maupun dari keluarga lain, masyayikh. Pada tahun 1283 Hijriah, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas melakukan ibadah haji yang kedua kalinya. Sepulangnya dari ibadah haji, beliau berkeliling ke berbagai pelosok dunia untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan sumber penghidupan yang merupakan tugas mulia bagi seorang yang berjiwa mulia. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjalanan mengantarkan beliau sampai ke negeri Indonesia. Beliau bertemu dengan sejumlah waliullah, antara lain Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Alatas. Sejak pertemuannya dengan Al-Habib Ahmad Alatas tersebut, beliau mendapatkan makrifat. Dan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas di awal kedatangannya ke Jawa memilih Pekalongan sebagai kota tempat kediamannya. Guru beliau Al-Habib Ahmad bin Muhammad Alatas banyak memberi perhatian kepada beliau sehingga setiap kali gurunya mengunjungi kota Pekalongan beliau tidak mau bermalam kecuali di rumah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Dalam setiap pertemuannya dengan Al-Habib Ahmad Alatas, beliau selalu memberi pengarahan rohani kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas sehingga hubungan antara kedua Habib itu terjalin amat erat. Dari Al-Habib Ahmad beliau banyak mendapat manfaat rohani yang sulit untuk dibicarakan dan diungkapkan. Dalam perjalanan hidupnya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas pernah dimasukkan ke dalam penjara oleh penjajah Belanda. Dengan ujian ini, mungkin Allah hendak memberi kedudukan yang tinggi dan dekat kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dengan dirinya. Karomah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas selama di penjara, kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas semakin tampak sehingga semakin banyak orang yang datang berkunjung ke penjara Belanda tersebut. Tentu saja hal itu mengherankan para pembesar penjara dan penjaganya. Mereka mendapatkan berkah dan manfaat dari kebesaran Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas sewaktu di penjara. Setiap permohonan dan hajat yang pengunjung sampaikan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini membuat para penjaga merasa kewalahan menghadapi para pengunjung yang terus bertambah. Mereka lalu mengusulkan kepada kepala penjara agar segera membebaskan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Namun, ketika usulan itu ditawarkan kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas, beliau menolak dengan halus dan lebih suka menunggu sampai selesainya masa hukuman. Pada suatu malam, pintu penjara tiba-tiba terbuka dan datanglah kepada beliau sang kakek, Al-Qut Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Alatas seraya berkata, "Jika kau ingin keluar dari penjara, keluarlah sekarang. Tetapi jika engkau mau bersabar, maka bersabarlah." Beliau ternyata memilih untuk bersabar dalam penjara. Pada malam itu juga Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani serta beberapa tokoh wali lainnya mendatangi beliau. Pada kesempatan itu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam memberikan sebuah kopiah. Ternyata di pagi harinya kopiah tersebut masih tetap berada di kepala Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Padahal beliau bertemu dengan Al-Faqih Al-Muqaddam hanya dalam mimpi. Pernah suatu hari Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi mengisahkan dirinya dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas ketika mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tenggelam penuh dengan kebesaran Allah, hilang dengan segala hubungan alam dunia dan segala isinya. Ketika aku mengunjungi Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dalam penjara, aku lihat penampilannya amat berwibawa dan beliau terlihat dilapisi oleh pancaran ilahi. Sewaktu beliau melihat aku, beliau mengucapkan bait-bait syair Al-Qut Al-Irsyad Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang awal baitnya adalah, "Wahai yang mengunjungi aku di malam yang dingin, ketika tak ada lagi orang yang akan menebarkan berita fitnah, selanjutnya kami berpelukan dan menangis." Di antara karamah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas adalah setiap kali beliau memandang borgol yang membelenggu kakinya, maka terlepaslah borgol itu. Disebutkan juga bahwa ketika pimpinan penjara menyuruh bawahannya untuk mengikat leher Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas dengan rantai besi, atas izin Allah rantai itu terlepas lagi. Kemudian malang nasib menimpa pemimpin penjara beserta keluarga dan kerabatnya berupa sakit panas yang parah, sehingga dokter pun tak mampu mengobati penyakit tersebut. Barulah kemudian pemimpin penjara sadar bahwa penyakitnya dan penyakit sanak keluarganya itu diakibatkan karena dia telah menyakiti Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang sedang dipenjara. Lantas kepala penjara tersebut mengutus bawahannya untuk meminta doa kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas atas penyakit yang dideritanya dan sanak keluarganya. Maka berkatalah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas kepada utusan itu, "Ambillah borgol dan rantai ini, lalu ikatkan di kaki dan leher pemimpin penjara itu, maka akan sembuhlah dia."
Kemudian dikerjakanlah apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit pimpinan penjara dan sanak keluarganya seketika itu juga menjadi sembuh. Kejadian ini penyebabkan pimpinan penjara makin yakin akan kekeramatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Sekeluarnya dari penjara, kemudian Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas tinggal di Jakarta selama beberapa tahun. Perjalanan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas ke Empang Bogor. Di awal mula kedatangan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas ke Indonesia, pada tahun 1800 Masehi, waktu itu beliau diperintahkan oleh Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus untuk menuju kota Mekah. Sesampainya di kota Mekah, beliau melaksanakan salat dan pada malam harinya beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas berangkat menuju negeri Indonesia. Sesampainya di Indonesia, beliau dipertemukan dengan Al-Habib Ahmad bin Hamzah Alatas Pekojan Jakarta dan beliau belajar ilmu agama darinya. Lalu Al-Habib Ahmad Alatas memerintahkan agar beliau datang berziarah ke makam Al-Habib Husein bin Abu Bakar Al-Aidrus, di luar Batang. Dari sana sampailah perjalanan beliau ke Bogor. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas datang ke Empang Bogor dengan tidak membawa apa-apa. Empang Bogor saat itu belum ada penghuninya. Namun dengan keberkahan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas jadilah daerah tersebut terang benderang. Dikisahkan bahwa suatu saat Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas tengah makan di pinggiran Empang. Datanglah kepada beliau seorang penduduk Bogor dan berkata, "Habib, kalau Anda benar-benar seorang Habib keramat, tunjukkanlah kepada saya akan kekeramatannya." Makanan yang dimakan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas waktu itu adalah seekor ikan dan ikan itu tinggal separuh. Maka Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas berkata, "Ya Samak Anjul Ilaman Tabis, wahai ikan kalau benar-benar cinta kepadaku, maka tunjukkanlah." Maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika itu juga ikan yang tinggal separuh itu meloncat ke Empang. Konon ikan sebelah tersebut sampai sekarang masih hidup di laut. Masjid Keramat Empang Bogor. Masjid Keramat Empang didirikan sekitar tahun 1828 Masehi. Pendirian masjid ini dilakukan bersama para habaib dan ulama besar Indonesia. Di sekitar areal Masjid Keramat terdapat peninggalan rumah kediaman Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas yang kini rumah itu ditempati oleh Khalifah Masjid, Al-Habib Abdullah bin Zain Alatas. Di dalam rumah tersebut terdapat kamar khusus yang tidak bisa sembarang orang memasukinya, karena kamar itu merupakan tempat halwat dan zikir beliau. Bahkan di sana terdapat peninggalan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas seperti tempat tidur, tongkat, gamis dan sorbannya yang sampai sekarang masih disimpan utuh. Kitab-kitab beliau kurang lebih ada 850 kitab, namun yang ada sekarang tinggal 100-an kitab, sisanya disimpan di Yayasan Jamiat Khair atau di Rabitha Tanah Abang, Jakarta. Salah satu kitab karangan beliau yang terkenal adalah Fatu Ar-Rabaniyah. Konon kitab itu hanya beredar di kalangan para ulama besar. Di kampung Empang Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas menikahi seorang wanita keturunan dalam solawat. Dari sanalah beliau mendapatkan wakaf tanah yang cukup luas. Sampai sekarang 85 bangunan yang terdapat di kampung Empang di dalam sertifikatnya atas nama Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Semasa hidupnya sampai menjelang akhir hayatnya beliau secara istiqomah membaca solawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap harinya dilakukan secara mudawamah dibaca sebanyak 1000 kali, dengan kitab solawat yang terkenal yaitu Dalail Al-Khairat. Kewafatan Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas menghadap keharibaan ilahi pada hari Selasa tanggal 29 Zulhijjah tahun 1351 Hijriah di awal waktu zuhur. Jenazah beliau dimakamkan keesokan harinya pada hari Rabu setelah salat zuhur. Tak terhitung jumlah orang yang ikut mensalatkan jenazah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Alatas. Beliau dimakamkan di bagian barat Masjid An-Nur Empang Bogor. Sebelum wafat beliau terserang sakit flu ringan, pusara beliau tidak pernah sepi. Setiap waktu dari berbagai penjuru negeri maupun mancanegara datang untuk berziarah dan mengambil keberkahan dari kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari beliau. Amin ya robbal alamin. Wassalam.